Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib dengan anak panah, rijsun najis, min amali syaitan perbuatan setan. Itulah maka judul pengajian awak malam iko, ang awak kaji adalah perbuatan setan. Bukan kata ambo. Iko namanya perbuatan setan ke Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90, rijsun najis min amali syaitan perbuatan setan fajtanibu jauhi. Kalau awak jauhi, ujung ayat ditutup, la'allakum tuflihun, maka kamu pasti. La'alla di situ bukan mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan itu bisa iya bisa indah. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Pasti kamu bertakwa. Kalau kamu puasa dengan benar, la'allakum tattaqun, kamu pasti. Kalau kamu jauhi khamar, narkoba, sabu, ganja, opium, kalau kamu jauhi judi, kalau kamu jauhi menyembelih binatang untuk berhala, kalau kamu jauhi mengundi nasib, maka kamu la'allakum tuflihun, pasti akan menang. Percaya ndak awak pada janji Allah? Innaka la tukhliful mi'ad. Beko kalau ada orang nak bertanya, siapa nan tausiah di Masjid Riyadul Muttaqin tadi? Ustaz Somad. Apa isinya? Entah, ndak ingat amunya bongi tadi nampaknya. Bukan bongi, memang stylenya lah bentuk itu. Ambolah mencuba supaya ceramah kau slow. Apa cuba? Jamaah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah. Tak bisa telolok jamaah dulu. Tadi tarawih awak dari jam 8 ke jam 9. Tausiahnya dari jam 9 ke jam 10. Tadi bayangan ambo dek lapone kau jamaah mungkin setengah jam ambo ceramah kau jamaah kau lah menunduk. Punya jamaahnya tahan. Tarawih 23 rakaat kue, mendangau tausiah 1 jam, ustadznya suaranya tinggi kue, ustadznya pula ndak tahan. Masya Allah, tabarakallah. Masjid awak lah cantik, jamaahnya ramai, mudah-mudahan awak istiqomah sampai hari kiamat insya Allah. Ndak ada kekurangan masjid kok, kalau awak cari kurangnya ndak ada, cuma lobihnya banyak, lobih angin aja. Kipasnya lah banyak. AC-nya lun. AC kini ada AC, itu AC sebenarnya. Jendela nanti buka kok AC, namanya AC, namanya angin copek. Lah sampai jam 10 awak jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Yang pertama, assalamualaikum. Tulisan assalamualaikum itu ada alif lamnya. Assalamualaikum. Kalau ndak ada alif lamnya, assalamun alaikum, itu pertanyaan, apakah kamu selamat? Itu artinya apakah? Salamun selamat, alaikum kamu. Assalamualaikum, apakah waang selamat? Tentu awak jawab iyo. Saya sebab kalau ambo diam disangko beko koteko tinggal. Anak-anak awak menengok, oh kalau itu kok betul kok, mesti diluikan. Dan ndak lo ambo sabi namanya siapa kan? Ndak awak dan awak ndak lo mencari-cari tulisan siapa. Ustaz tolong jolehkan tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Nampak tamu tanda malam Lailatul Qadar itu adalah sakinah, tenang. Tenang hati awak. Tapi masalah tenang kok kan masalah rasa. Jadi ambo waktu mengajau di UIN sampai di UIN jam 7 pagi. Majau jam 8 tercopek ambo hari itu. Jadi ada satu pegawai membawa ambo. Ustaz Somad, yo, ada nana ambo ingin bertanya ke Buya, kebetulan niko Buya datang. Apa nak bertanya di masjid? Ambo sogan sebab banyak orang gini awak berdua. Apa namanya Bu? Ambo Ustaz, Buya, kalau mendongau lagu dangdut kok tenang hati ambo. Jadi tenang iko pun rupanya ndak bisa awak sabi. Siapa yang hatinya tenang? Ndak bisa. Jadi tenangnya itu mesti tenang karena Allah. Kalau awak merasa tenang, maka itu salah satu tanda. Nah, yang kedua, waktu matahari terbit pagi itu inyo agak redup.
Sebab apa? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun, selamat malam itu sampai terbit fajar. Kemudian terbit fajar itu itulah azan subuh. Waktu selesai azan subuh, malaikat yang turun malam itu naik ke atas. Malaikat kok dari cahaya. Saking kan banyaknya cahaya malaikat itu, maka cahaya matahari nampak redup. Itu maka redup. Tapi kok pun tidak juga bisa jadi patokan. Sebab di Riau beberapa tahun yang lalu 30 hari redup. Dek apa? Asok. Itu. Maka tanda-tanda fisik yang disobik Nabi kok bukan salah, tapi berpegang awak pada tanda fisik belum tentu bisa menjamin. Jadi sebenarnya Lailatul Qadar iko, coba buka tafsir Ibnu Katsir dalam pembahasan surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ditutup Imam Ibnu Katsir di situ. Ndak ada orang nan tahu siapa nan dapet taubat nasuha. Ndak ada orang nan tahu siapa nan la dapet haji mabrur. Ndak ada orang nan tahu siapa nan la dapet salat wusta. Ndak ada orang nan tahu secara pasti siapa dapet Lailatul Qadar. De apa Allah indak memboi tahu supaya awak senantiasa berharap. Andailah tahun potang ada orang di masjid awak kolan nak dapet, ambo yakin malam kau ndak datang leh. Assalamualaikum Pak Haji. Yo, Pak Haji ndak ke masjid? Ambo lah dapet Lailatul Qadar lah. Jadi ambo tiap tahun, awak sodonya tiap tahun senantiasa berharap. Tapi ada tandonan pasti. Apa itu tanda pasti? Ada perubahan. Sebelum Ramadan Lailatul Qadar apa kau membongi, lambek kopi mengamuk, lambek makan mengamuk. Sesudah Lailatul Qadar kau slow. Laki yang bawa ya sesudah puasa kau slow. Slow dia apa? Stroke. Mohon maaf ya stroke-nya. Ada perubahan. Iko uangnya bu ya, sawitnya lawe, pitinya banyak, tapi bakhilnya minta ampun. Sesudah Ramadan murah bukan main. Dulu kalau lewat kota 2.000, tapi sesudah Ramadan kok 2.500. Itu dapat jo. Cuma Lailatul Qadarnya mungkin percikan-percikannya aja. Mudah-mudahan sesudah Ramadan kok ada perubahan dalam diri awak. Itu salah satu. Apa hukum membawa anak ketek ke masjid? Kok nampaknya menyindir ambo kok? Ambo membawa anak ketek malam kok? Waktu Nabi sujudnya lama sujudnya. Sahabat di belakang menyangkola turun wahyu. Ternyata apa yang terjadi? Cucunya naik ke tongku. Pertanyaannya, apakah Nabi melarang membawa anak ketek? Indah. Nabi waktu itu khutbah. Nabi khutbah, tiba-tiba turunnya dari mimbar. Turunnya dari mimbar. Rupanya iko mimbar Nabi, iko Masjid Nabawi, sebelah kanan kamar Nabi, di belakang kamar Nabi itu rumah kamar Fatimah, Sayyidatuna Fatimah. Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain sedang bobik kain. Turun Nabi, lalu kemudian dilerainya cucunya kok, naiknya balik ke atas mimbar, dibacakannya ayat, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Memanglah cucu-cucu kok ujian gitu. Selama masih ada anak ketek di masjid, menangi, melumpek, bekajau, maka 20 tahun akan datang masjid Riyadul Muttaqin masih ada orang sembahyang. Tapi kalau di masjid awak lah ndak ada lah ya anak ketek. Sodonya orang-orang tua yang lah diintai-intai malaikat maut. Alamat masjid awak kok. Tapi membawa anak ketek tetap ada dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama, anak ketek jangan diletak di sop, sebab anak ketek memutui sop. Maka kata Syekh Atiyah Sokor,
dibuatkan anak ketek di sop belakang khusus. Tapi anak ambo indah buya. Anak nan memutus sop iko dua sebabnya. Yang pertama, ujung senapan angin alun dipotong. Di balik kulit hasyafah kok ada najis. Maka anak ambo umur 8 hari, lahirnya Jumat muko disunat sama wa'atan. Wa'atan ko membuat program namanya Sunatron. Dan dipraktekkan anak ambo langsung. Bintang iklannya ambo. Anda dimanapun berada, pakailah Sunatron. Sunat pagi, sore, bisa akad. Tidak perlu pakai sarung, langsung pakai celana. Nah, jadi dipakai Sunatron kok. Kami Yayasan Tabung Wakaf Umat membuat khitan gratis tiap bulan 1 orang. Segera daftarkan anak dan suami Anda. Laki nang gatal-gatal, sunat sekali lagi. Jadi kalau anak ketek kolom bersunat, dikhawatirkan ada najis nanti sangkui di situ, makanya memutus sop. Yang kedua, kalau wuduknya tak betul. Kau banyak anak-anak ketek, kau anak MDA mau tengok dibukanya keran, ambil. Disipak-sipaknya aja. Kau wuduknya tak betul. Tapi kalau anak kau lah bersunat, lalu kemudian sudah betul wuduknya, makanya indah memutus sop. Tapi kan awak tidak mungkin tahu anak kau lah bersunat apa indah. Apalagi di tempat awak tidak sama bentuk di Jawa. Di Jawa anak ketek bersunat, tempat awak biasanya libur SD baru bersunat. Libur SMP sebagian. Waktu larinya SD, SMP baru bersunat. Dan tidak mungkin ada lo panitia cik suang jaga pintu menengok. Lah putu ya polon. Tidak mungkin. Jadi oleh sebab itu anak-anak ketek dibuatkan satu sop di belakang. Tapi mesti ada seorang nan mau megang. Di Masjid Agung An-Nur dulu, ambil lama ndak ke An-Nur. Dulu di An-Nur itu ada seorang pakai baju hijau, ditugaskan oleh pengurus membawa rotan, khusus mengawas anakku supaya ndak ibi. Dipukulnya lantai. Diam katanya. Ambo datang, Ustaz katanya. Katanya, wani wa mukulan, enggak lantai aja ya. Jadi eko bagus. Di Islamic Center Pasir Pangarayan pun contoh itu juga. Anak nan dibawa kok, anak nan dilope kok, anak yang lah mumayyiz. Mumayyiz itu apa tandonya mumayyiz? Mumayyiz ulun akil balik. Tapi nyola merespon kalau awak tegur. Kok mumayyiz. Mumayyiz itu simple aja. Kalau awak ikokannya diamnya itu mumayyiz. Tapi kalau awak ikokannya di baliknya Pak. Itu benar. Dikhawatirkan kalau nan ulun mumayyiz ko awak bawa, apa kau sembayang, apa kau sembayang. Dilotaknya kacamatanya di bawah. Nak mumayyiz ko. Selaluan aku gitu Pak kau. Gitu. Menahan bongi, begitu salam, assalamualaikum. Anak wa anggur. Betenju dalam masjid. Nanggola orang di luar masjid. Aku kata orang, untung awak tidak ke masjid. Oleh sebab itu awak jaga bersama. Apalagi kalau anak nan alam memais, inya bekerja dalam masjid, inyo indah pakai pempes, tumpah. Ambo ada jamaah bertanya, dikirimnya foto orang sholat di masjid menggendong anak. Semua sholat di masjid menggendong anak, dipoto dikirim ke ambo. Ustaz, apa hukum sholat menggendong anak? Sahabat Nabi memang ada sholat menggendong anak itu ada. Tapi anak sahabat Nabi tidak pakai pempes. Kalau nyata koncing taso basahnya bonti. Anak awak 3 kali koncing, awak sembahyang bawa najis. Kini bukan anak-anak bawa pempes, awak pun pakai pempes. Jadi silakan bawa anak ke masjid, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku.